Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 orang joki UTBK ditangkap polisi, tarif jasanya fantastis, lebih dari 100 juta rupiah. Mahasiswi ITB ditangkap polisi karena buat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Keluarga mahasiswa ITB minta agar rekannya dibebaskan. Manfaatkan libur panjang Waisak, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung sejak Sabtu lalu. Harga kelapa di Pasar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya masih mahal akibat pasokan dari petani menurun. Harga kelapa parut di pasaran kini masih tergolong mahal, 2 kali lipat dari harga normalnya sebesar Rp5.000 per butir. Harga kelapa yang saat ini mencapai Rp10.000 per butir menyulitkan para pedagang makanan yang membutuhkan santan kelapa. Di satu sisi, biaya bahan baku naik, tapi harga jual makanan olahan tidak bisa dinaikkan karena takut ditinggal pembeli. Biasanya kalau standarnya Ibu beli suka berapa? Kelapa Nah, 5.000, 6.000. paling ya. Sekarang 10.000. Iya. Ini berpengaruh nggak pendapatan Ibu? Pengaruh. Gimana ngakalinya gimana Ibu? Sedikit, iya. Jadi Nggak ada ya, mati ya. Mahalnya harga kelapa di pasaran disebabkan pasokan dari petani yang berkurang. Menurut pedagang kelapa di Pasar Singaparna, kelapa yang sudah matang atau tua sulit didapat karena pada bulan puasa lalu, kelapa muda banyak diambil untuk buka puasa atau es kelapa. Sehingga saat ini kondisi kelapa masih muda dan belum waktunya dipetik. Ya penyebabnya apa kelapa mudanya diambil, diambil ke kota. jadi artinya barangnya nggak ada ya Bu? Susah ya Bu ya? Sarang, ya lamun anu muda teh diambil mah, nya insya Allah mah kieu teh ingeureun. Kalau Ibu? Menurut saya mah ai kelapa mudana habis-habisan diambil mah nya. Naik ya? Bakal naik terus pedagang yang rusaknya, kasihan. Agar tidak menjual terlalu mahal, para pedagang kelapa parut sengaja berburu kelapa langsung ke petani tanpa melalui tengkulak. Diprediksi harga kelapa akan kembali naik saat mendekati Hari Raya Idul Adha karena permintaan meningkat sementara stok kelapa belum stabil. Jadi kajian berhenti. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melarang siswa sekolah yang belum memiliki SIM membawa kendaraan bermotor diberlakukan di Pangandaran. Siswa-siswi sekolah menengah pertama berjalan kaki menuju sekolah. Pagi hari, jalan-jalan menuju sekolah di wilayah Pangandaran ramai dengan para murid yang berjalan kaki menuju sekolah mereka. Larangan siswa di bawah umur membawa sepeda motor sendiri mulai diterapkan di Pangandaran. Kebiasaan baru ini sempat menyebabkan sejumlah siswa SMP Negeri 1 pada Herang berjalan terburu-buru karena takut terlambat masuk sekolah. Sebagian murid lainnya mengeluh kaki mereka terasa pegal-pegal karena belum terbiasa berjalan kaki. Awalnya sih agak capek ya, keberatan. Soalnya gimana ya, karena yang biasanya diantarin jadi ini harus tiba-tiba disuruh jalan kaki. Jadi aduh pegel kakinya gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah mepet kesiangan kan gerbang suka ditutup ya, jadi harus buru-buru. Kita tuh kadang harus lari ngejar waktu biar nggak ditutup gerbangnya. Sedang bagi siswa yang jarak rumahnya jauh, pihak sekolah meminta agar orang tua mengantarkan anaknya atau anak berangkat dan pulang menggunakan angkutan umum. Pihak sekolah menyatakan sosialisasi aturan baru ini akan terus dilakukan kepada siswa dan orang tua agar berjalan kaki bisa menjadi kebiasaan hidup yang sehat. Saya ingin yang anak-anak yang terdekat itu udah dibiasakan berjalan kaki supaya sehat. Nah, yang kedua kaitan juga mungkin untuk yang jauh untuk dibiasakan orang tuanya mengantar atau cari alternatif lain yang seyogianya mereka bisa sampai ke sekolah tidak menggunakan motor sendiri. Kebijakan ini diberlakukan selain untuk menghindarkan anak di bawah umur celaka atau terlibat kenakalan remaja seperti geng motor atau tawuran karena membawa sepeda motor sendiri, juga untuk alasan kesehatan dan kebugaran. Berjalan kaki adalah olahraga yang paling mudah dan baik untuk kesehatan jantung.
Membiasakan berjalan kaki ke sekolah juga diharapkan bisa meningkatkan kedisiplinan dengan membangun kebiasaan bangun lebih pagi untuk mempersiapkan diri ke sekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Ya, di tengah sejumlah kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menuai kontroversi di masyarakat, muncul spanduk bertuliskan sindiran yang tersebar di beberapa titik di Kota Bandung. Sejumlah spanduk putih dengan siluet gambar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan tulisan KDM lain Bapak Aing bermunculan di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata dan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Spanduk bernada sindiran tersebut tidak diketahui dipasang oleh siapa. Menurut warga sekitar, spanduk tersebut diduga dipasang pada malam hari. Spanduk kayaknya mungkin 2 hari ke belakang atau kemarin gitu. Sewaktu saya kerja malam nggak ada. Enggak ada. Ya, 3 hari ke belakang nggak ada. Berarti baru-baru kan? Baru-baru ini gitu. Saya juga baru lihat tadi gitu. Tapi ada kelihatan orang yang motoin atau gimana? Oh enggak, saya nggak lihat. Belakangan masyarakat menyoroti 2 kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kebijakan yang menuai kontroversi tersebut antara lain adalah kebijakan siswa sekolah yang bermasalah dimasukkan ke barak militer, serta rencana mewajibkan kepala keluarga penerima bansos untuk menjalani vasektomi yang ternyata sudah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1979 lalu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Mengunggah meme gambar Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo dengan pose berciuman, seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung ditangkap polisi. Keluarga mahasiswa ITB memprotes penangkapan tersebut dan meminta agar rekan mereka dibebaskan. Inilah unggahan akun seorang mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD Institut Teknologi Bandung, yaitu gambar meme Presiden Prabowo Subianto berciuman dengan mantan Presiden Joko Widodo. Gambar yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence ini kemudian beberapa kali diunggah ulang pihak lain hingga akhirnya memancing pro kontra di media sosial. Sang mahasiswi pun kemudian ditangkap oleh polisi dan ditahan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri di Jakarta. Menyikapi unggahan tersebut, pihak Institut Teknologi Bandung telah membuat pernyataan sikap tertulis, diantaranya berisi pihak ITB berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Pihak orang tua dari mahasiswi sudah mendatangi ITB untuk meminta maaf. Dan poin ketiga adalah pihak ITB sudah berkoordinasi dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa terkait kejadian ini. Menanggapi pernyataan sikap Rektorat ITB dan penangkapan mahasiswi tersebut oleh Bareskrim Polri, keluarga mahasiswa ITB menuntut pembebasan penahanan satu anggotanya tersebut. Di samping itu, pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswi pembuat meme. Keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan 1. Keprihatinan dan menyatakan penolakan terhadap tindakan penahanan yang dilakukan terhadap salah satu anggota keluarga kami. 2. Tuntutan pembebasan terhadap saudara kami yang saat ini sedang ditahan. Kebebasan berekspresi seharusnya dilindungi oleh hukum dan tidak justru dikriminalisasi. Hal yang dilakukan keluarga kami lebih baik dilihat sebagai upaya kritis untuk mengedukasi bahaya penyalahgunaan artificial intelligence yang berdampak negatif. Kami sangat menyayangkan hal tersebut. Bahwasannya, membungkam satu suara kritis adalah ancaman bagi kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mabes Polri melalui humasnya sebelumnya menyatakan mahasiswi berinisial SSS tersebut telah dijadikan tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Di sisi lain, pihak Istana Presiden melalui juru bicaranya justru meminta agar mahasiswa ITB tidak dipidanakan, tapi dibina mengingat yang bersangkutan masih muda. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.